Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berjalan melewati. Demikian saya memberikan judul renungan pada saat ini. Yanggung nyauti sugeng enjang. Terus putih kabare. Penjane kok gak iso senyum sih. Mbok senyum to. Oh wis 5 wulan ora kepethuk kok ya ora kersa senyum to. Nggih. Ora kersa. Ya wis. Ora kersa senyum ora apa-apa, sing penting panjenengan bisa rawuh, panjenengan bisa tindak gereja, walaupun ini merupakan sebuah keputusan yang memang betul-betul berat dan sulit karena kami harus ngomong banyak pihak termasuk pihak dari gugus tugas kabupaten. Dan ini menjadi tanggung jawab yang penting. Pengen semangat, kami semangat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Sabtu ngajeng masih bisa rawuh lagi. Amin. Nah, monggo bingah-bingah memuji mring Allah. Ora iso. Kesuwen gak nang gereja yang ini ki. Monggo bingah-bingah memuji mring Allah ingkang paring berkah dateng putra wayah tu ing buyut canggah. Kuwi sapa? Kuwi kanca menyang endi arep sowan Gusti apa ya mung dina Minggu sembayangmu apa ya mung dina Minggu ambekanmu apa ya mung dina Minggu nderek Gusti Yesus saben waktu. Monggo tepuk tangan semuanya. Lagu itu jadi kenyataan sekarang. Gitu? Lagu itu jadi kenyataan. Sowan Gusti apa ya mung dina Minggu ora Sabtu. Nggih. Sembahyangmu apa ya mung dina Minggu ora ambekanmu apa ya mung Senin Kemis iya iku Bu Joko iku nggih nderek Gusti Yesus saben. Nah semangat ini yang kita jaga Yangkung yang uti wis. Ojo dadak ndelok dasare apa kok dina Sabtu ngibadah. Wis ora usah ndelok sing dasar-dasar. Sing penting kerinduan beribadah kita jawab, kerinduan beribadah panjenengan kersa rawuh, kerinduan beribadah panjenengan punya semangat, maka kami pun juga akan semangat. Amin. Nggih. Tetap protokol kesehatan kita jaga. Tetap aturan main ra usah dadak salam-salaman, ra usah cipika-cipiki, ra usah rangkul-rangkulan. Senadyan to wis pirang parenge wulan ora kepethuk. Nggih. Dan hari ini adalah kesukacitaan dan kita berani memulai untuk kita melangkah nderek Gusti. Melalui bacaan ini Yanggung yang uti, ini adalah kisah Paskah, bukan Paskahnya Gusti Yesus loh ya. Paskah di saat orang-orang Israel diutus Tuhan keluar dari tanah Mesir. Jadi peristiwa Paskah itu bukan peristiwa biasa, tetapi sebuah tragedi sebenarnya. Sebuah persoalan berat. Karena apa? Karena pada masa itu Tuhan akan menjatuhkan hukuman pada orang-orang Mesir. Bayangkan zaman semono senadyan to duduk virus corona, tapi Tuhan sudah mencanangkan bakalan arek pambarep podo mati, kewan-kewan pambarep podo mati. Pengen bayangkan arek mbarep sak negara Mesir, sak kerajaan Mesir, Gusti ngendikan podo mati. Itu kan sebuah tragedi, itu kan sebuah bencana, itu kan sebuah keadaan yang betul-betul
tidak kalah tragisnya dengan kondisi corona saat ini. Kenapa? Karena Tuhan kalau berkehendak, Dia bisa menghadirkan sesuatu yang bisa menguntungkan manusia. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan pun sanggup menghadirkan sesuatu yang bisa merugikan manusia. Mungkin kita bertanya, "Lho kok ngono Gusti? Lho kok ngono Gusti?" Nek saya menjawab, "Lho yo ben to. Ngopo kok yo ben? Ayo Gusti memang ingkang kagungan panguwasa kok. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang bekerja untuk menyatakan rancangan-rancangannya buat manusia." Nah, kita ini manusia yang juga dilatih kaya dene wong-wong Israel zaman dulu yang keplayu-playu harus meninggalkan tanah Mesir. Mereka diwajibkan masih harus mempersembahkan domba yang begini, yang begitu, masih harus diwajibkan makan roti tak beragi, masih harus diwajibkan makan sayur-sayuran pahit. Ya ternyata yang diarani sayuran pahit zaman dulu bisa jadi itu menjadi obat supaya virus-virus yang ditatangkan Tuhan hingga terjadinya kematian besar-besaran itu tidak terkena orang-orang Israel. Walaupun mereka juga diperintahkan untuk menandai rumah-rumah mereka dengan darah. Tetapi bahwa Allah mengutus makan roti tak beragi, Allah mengutus makan sayur-sayuran yang pahit, tentu memiliki nilai. Dan saya yakin bahwa ada maksud secara medis yang Tuhan kehendaki, dan itu wajib hukumnya. Jangan ingat, apa ana proses ibadah lalu Gusti paring dawuh, kowe kudu mangan roti tak beragi, kowe kudu mangan sayur-sayuran pahit. Nggih. Gak usah ada penjenengan lek zamane sik enom dhisik mbok lek sik wis sepuh ngene iki. Nek penjenengan gatelen sing diunjuk apa? Pahit-pahitan toh? Apa keluar? Dudu. Napa? Temu ireng. Lah nggih. Artinya bahwa ternyata ada nilai-nilai medis yang Tuhan tanamkan di masa itu. Sehingga melalui peristiwa Paskah yang pertama itu, yang artinya berjalan melewati, Tuhan itu mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa ketika mereka harus berada pada situasi sulit, situasi tragis, suatu bencana yang besar yang pada akhirnya membuat mata mereka terbelalak. Tetapi andaikan Tuhan tidak menunjukkan kuasanya seperti itu, percaya deh, orang-orang Mesir tidak akan pernah mau keluar dari orang-orang Israel tidak akan pernah mau keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka nyaman. Gitu. Mereka nyaman, walaupun mereka juga berkeluh kesah. Doanya sampai didengarkan Tuhan. Musa didhawuhi untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk keluar, untuk berjalan, untuk melalui sebuah proses hidup yang panjang. Artinya apa? Di tengah situasi sulit itu Gusti ora nate sare. Amin. Gusti ora nate sare. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan senantiasa mengetahui situasi, kondisi, keadaan yang dirasakan oleh umatnya Israel. Dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan bukan sekedar hanya perhitungan, tetapi Tuhan memiliki kuasa untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dan semuanya menjadi baik. Khususnya orang-orang Israel di masa itu. Mereka dibebaskan, mereka dijauhkan dari malapetaka. Itulah Paskah. Paskahnya Israel yang ditandai dengan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Sekarang panjenengan dan saya diajak berjalan melewati, Bapak Ibu. Kita ini sedang berjalan melewati. Melewati apa? Melewati virus corona. Tidak pernah bisa kita lihat, tidak pernah bisa kita ketahui di mana kedudukannya, tetapi kita selalu akan berhadapan dan melewati yang namanya virus corona. Sehingga keadaan ini boleh kita nganggap enteng, atau boleh kita anggap dengan iman kita pasti bisa, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan yang bijaksana.
sehingga kita tidak sembrono. Kita tetap punya tanggung jawab iman, percaya bahwa Tuhan punya kuasa, dan ketika kita berjalan melewati itu, Tuhan pasti beserta kita. Ya, tetapi lalu kita tidak maskeran. Ngapunten, saya tidak saya pakai, nanti lek turun tak pakai lagi, pengen mbak aku adoh gitu. Boleh tak gawe ngiten mesakaken irung kula niku nek pun mambu abab kula piyambak menika bengok-bengok. Lek mung sak menit rong menit mboten napa-napa, nek kula damel ngomong khotbah setengah jam ngaten mantun kula mbliyung kaya wong tekanan darah tinggine kumat ngaten niku. Ibu bapak, mari kita menikmati hadirat Tuhan dalam situasi ini. Situasi sesulit apapun, hadirat Tuhan itu selalu dinyatakan. Berkahi Gusti tansah nganti panjenengan. Mulane saya bangga sekali. Saya hanya membayangkan, saya matur ke Pak Eko, ke Pak Suroso dan pengurus yang lain. Sampun toh, Yangkung yang uti bisa rawuh jumlahnya 20 saja Pak Eko, Pak Suroso, saya wis bungah bersyukur. Artinya apa? Sudah berani untuk memulai senadyanto secara aturan kelembagaan yang kita ajukan ke dinas itu usianya 60 ke bawah. Makanya kita mengambil hari Sabtu supaya nanti tidak berseberangan dengan aturan main itu. Anggap aja kalau memang ada pertanyaan, ini adalah kegiatan suplemen, tapi suplemennya ben Sabtu begitu nggih. Tetapi dalam proses ibadahnya ibadah minggu, karena memang di beberapa jemaat yang pernah saya layani juga ada ibadah minggu yang dilaksanakan pada hari Sabtu, terutama kalau pas malam perjamuan kudus. Nah, ini catatan penting buat saya dan panjenengan. Hari ini menjadi hari yang bersejarah. Panjenengan sudah berani keluar dari rumah, melewati jalan, masuk ke tempat ibadah ini. Sebentar lagi panjenengan rampung dari ibadah, kondur lagi dan melewati jalan lagi, kondur sampai di rumah. Setiap langkah panjenengan diatur siapa? Setiap langkah panjenengan diatur siapa? Itu yang harus dipegang. Itu yang harus diugemi. Setiap langkahku dan tangan yuk membimbingku di setiap gelombang dunia. Keraskan nih, keraskan. Hatiku tetap tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba. Luar biasa bersama Tuhan. Betul kita menuju rumah Bapa, tetapi kita masih harus berjalan melewati setiap kesulitan demi kesulitan, setiap keadaan demi keadaan. Yangkung Yauti, tetap semangat. Tetap semangat. Selalu sehat. Gusti berkahi panjenengan. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu akan kebaikannya, tetapi mari saling menjaga, saling menjaga. Panjenengan tidak berkomunikasi langsung dengan dulur-dulur kita, putra-putra panjenengan yang terpapar virus corona. Tetapi saya sebagai pendeta, saya sadar betul bahwa keadaan itu membuat mereka benar-benar histeris, takut. Dan saya harus mengelola perasaan mereka melalui telepon karena tidak boleh didatangi. Nah, oleh karena itu monggo gongti kita melewati jalan ini bersama Tuhan nggih. Jaga sehatnya, jaga imannya supaya imunnya terus meningkat. Gusti berkahi. Amin.